Medan. Medan Mall dulu kalau menengok Medan Mall semua orang menganga mulutnya, lalat pun masuk. Dulu kalau menengok Medan Mall macam menengok kucing. Sekarang menengok Medan Mall macam rumah hantu. Mana yang hebat-hebat dulu? Dulu Deli Plaza. Dulu kalau kami cabut pula. Buka pula cerita. Jalan-jalan, maksudnya jalan-jalan. Artinya jalan-jalan tanpa izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, ulil amri, para pemimpin, tak dapat disebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim, betul? Di Medan masih banyak orang baca Barzanji lagi, masih. Di dalam syair Barzanji itulah disebutkan Nabi ketika 2 bulan dalam rahim Aminah, maka meninggallah ayahnya Abdullah di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Jawabnya bukan Allah, inna lillah. Walamma tamma min hamlihi, ketika sempurna hamilnya, syahrani 2 bulan, tufiya bil madinatil munawwarati, meninggallah ayahnya, abuhu bapaknya, Abdullah, meninggallah bapaknya Abdullah. Kira-kira bapaknya pergi meninggal itu dalam perjalanan apa? Yang payah kalau ceramah depan orang belum makan siang. Saya ulang sekali lagi. Meninggalnya ayahnya itu dalam perjalanan apa? Perjalanan dagang, bisnis, manggaleh, jualan. Sesuai tak sama orang petisah? Itu intinya. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW dibawa oleh pamannya, namanya Abu Talib. Sampailah ke sebuah gereja tua. Di dalamnya ada pendeta. Nama pendeta itu Bahira. Bahira keluar dari dalam dan bertanya, "Who is this?" Siapa ini? Abu Talib menjawab, "Hadza ibni." This is my son. Ini anak saya. Apa kata Bahira? Kalau betul kitab Taurat dan Injil yang kubaca, maka anak ini bukan anakmu. Anak ini adalah anak yatim, ayahnya sudah meninggal. Terkejut Abu Talib. Dari mana kau tahu? Karena kulihat ada 3 tanda yang disebutkan dalam kitab suci yang kubaca. Pertama, pokok kayu bersimpuh. Yang kedua, batu-batu bersujud. Yang ketiga, ada awan yang menaungi dia dari tadi sehingga dia tidak kepanasan. Inilah Nabi akhir zaman yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala untuk semesta alam. Bawa dia pulang ke kota Makkah karena Yahudi sudah siap membunuh dia di negeri Syam. Maka dibawalah pulang. Tak jadi perjalanan dilanjutkan. Perjalanan itu dalam perjalanan apa? Dagang. Bukan piknik. Bukan camping. Bukan outbound. Tapi dalam perjalanan bisnis. 3. Pertemuan Khadijah berumur 40 tahun dengan Nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun dalam pertemuan dagang. Yang punya barang-barang perniagaan Khadijah, yang menjualkan barang-barang ke negeri Syam Muhammad SAW.
Barang kalau dibawa orang lain biasa saja lakunya. Tapi kalau ini yang membawa, maka perniagaan melimpah ruah. Akhirnya Khadijah penasaran, siapa agaknya anak muda yang kalau barang ini dibawanya lakunya luar biasa, berlipat kali ganda. Aku ingin melihatnya. Mana anak muda yang menjualkan barang-barangku ini? Akhirnya dibawalah dia, ditengok Khadijah dari jauh. Begitu melihat wajahnya, empat, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-sayf. Kalau saya mengaji tak ada orang menyebut Allah. Coba kalau Ustaz Darwin Hasibuan membaca Allah gitu. Tahunya suara saya itu tak bagus. Tapi janganlah gitu kali kan. Rihlatas syita' musim dingin, saif musim panas. Hebat orang Petisah ini. Memang dia jualan tapi hebat dia bahasa Arab. Iyalah kalau udah musim dingin apalagi lawannya kalau tak panas. Rihlatas syita' musim dingin, saif musim panas. Tapi jangan nanti turun ke bawah lain ceritanya. Tadi Ustaz Somad ada nyebut cerita musim dingin musim panas. Iya, mana yang musim panas, mana yang musim dingin? Syita apa saif? Yang mana ya? Tak ingat pula. Mudah cara ingatnya. Shin, keluar air liur. Musim dingin, berair-berair. Saif, musim panas. Perjalanan musim dingin, mereka pergi ke negeri Yaman. Perdagangan musim panas, mereka pergi ke negeri Syam. Dari Yaman ke negeri Syam, kita hitung sekarang berapa negara perjalanan Nabi Muhammad SAW. Yaman, Saudi Arabia, Suria, Lebanon, Palestina, Yordania. Berapa negara? 6 negara perjalanan Muhammad SAW. Jadi kalau dihitung-hitung, dikira-kira, diagak-agak sekarang, Nabi Muhammad itu orang kaya apa orang miskin? Kaya. Bisnis 6 negara guys. Kalian pikir Nabi itu jual duku antar kecamatan? Dari 5 bukti yang saya sebutkan tadi, kira-kira apakah Islam itu menganjurkan dagang, bisnis, jual, perniagaan? Begitu saya ceramah. Jadi saya tidak selalu mengatakan berdaganglah, berniagalah, Nabi menyuruh. Mana dalilnya? Adalah itu. Saya sebutkan dulu dalil-dalilnya, lalu jamaah menyimpulkan sendiri. Berapa dalil tentang dagang yang saya sebutkan pagi menjelang siang ini? Berapa dalil tentang anjuran Islam untuk berbisnis, berniaga, berjual beli, berdagang pada kesempatan ini? 5. Tak ingat kami Pak Ustadz, jangan cemas. Sudah ada saudara kita mengingatkan dari Jepang, namanya Sony. Satu lagi Panasonic. Untuk kamera sudah merekam. Adik mohon jawab dengan jujur. Hidup kamera itu kan? Hidup. Tolong kau share nanti di internet ya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Jadi yang punya toko, yang punya ruko, yang punya kios, lanjutkan atau berhenti? Bisnis ini teruskan atau berhenti? Teruskan. Ini kadang banyak ini umat Islam ini ketika sebelum hijrah semangat jualan, ketika sebelum mengaji semangat bisnis, ketika sebelum ikut pengajian semangat, tapi setelah pengajian bawaannya mau mati aja. Ketika ditanya, kau gimana? Buka toko sekarang, semangat kau jualan? Tak ada Pak Ustaz. Terus aku mau mati aja sekarang. Kenapa kau mati? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, pedagang-pedagang Petisah mati. Kematian itulah yang membuat kita terus bersemangat untuk beramal. Betul? Hai orang kaya-kaya, hai pejabat-pejabat, hai kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tidak. Semangat kalian, karena kalian semuanya akan mati. Antara bapak, saya, Ustadz Dery, Darwin Hasibuan, kalau ditengok secara fisik nampaknya saya lebih dulu. Maksudnya saya lebih dulu mengiring jenazah kalian. Masalah mati ini tak usah takut, tak usah ngeri, takut. Jangan sampai
mati jangan ditakuti, tapi kalau datang jangan sampai lari. Apa takutkan mati? Berani tak mati? 3 orang aja yang jawab, itu pun ragu. Berani, tengok kanan kiri. Saudara yang dimuliakan, yang kita takuti itu adalah apa bekal kita setelah mati. Setelah pengajian ini makin semangat tak berdagang ini? Makin semangat tak bisnis ini? Makin semangat tak jualan ini? Semangat. Orientasinya bukan buat rumah besar, bukan beli mobil besar, bukan mencari bini besar, tapi orientasinya untuk membangun masjid. Ini masjid ini udah tua, udah 30 tahun. Makanya ibu kalau ketawa jangan lepas-lepas kali. Bayangkan kalau ketawa serentak, nauzubillah. Bapak DKM, ini masjid ini perlu direnovasi ini Pak. Perlu diperbaiki ini Pak. Yang punya jabatan, pakaikan tanda tangan kalian. Masjid Petisah Ganti terbesar di Asia Tenggara. 1 periode, 2 periode, jadi wali kota, jadi gubernur, mati. Apa yang kau tinggalkan selama jadi pejabat itu? Betul? Dulu saya sekolah di Al-Wasliyah, Simpang Marendal. Dari tahun 1900 sampai 1995 tinggal di Sungai Sekambing, bolak-balik. Selalu saya lewat Petisah nih. Mana dulu yang orang-orang kaya tahun 90 dulu? Mati. Mana dulu pejabat-pejabat yang hebat tahun 90 dulu? Mati. Kalau ada kalian bangun masjid, mengalir pahalanya sampai sekarang. 1990, sekarang 2019, sebentar lagi 2020, 30 tahun yang lalu. Mana orang-orang kaya 20 tahun, 30 tahun yang lalu? Dulu, apa nama mall yang belakang besar? Medan Mall. Dulu kalau menengok Medan Mall, semua orang menganga mulutnya, lalat pun masuk. Dulu kalau menengok Medan Mall, macam menengok kucing. Sekarang menengok Medan Mall macam rumah hantu. Mana yang hebat-hebat dulu? Dulu Deli Plaza. Dulu kalau kami cabut pula. Buka pula cerita. Jalan-jalan, maksudnya jalan-jalan. Artinya jalan-jalan tanpa izin. Dulu kalau kami jalan-jalan ke Deli Plaza yang paling besar, sekarang bertanya-tanya saya, mana Deli Plaza kemarin? Udah hilang Ustaz, udah tak ada lagi. Artinya apa? Bangunan hilang, orangnya mati. Tapi kalau kau bangun masjid kekal abadi sampai hari kiamat, orang salat Allahu Akbar mengalir insya Allah. Maka silakan bisnis, silakan dagang, silakan jualan, cari sebanyak-banyak harta, tapi untuk membangun masjid. Yang tak ada harta dengan jabatan, dengan tanda tangannya. Tak ada tanda tangan, tak ada jabatan, tak ada kekuasaan, dengan hartanya, dengan uangnya, 1 sak semen, keramik, lampu. Tengoklah lampu, hidup segan mati tak mau. Ini masjid ini banyak AC-nya, kiri kanan AC, depan AC, kiri AC, panasnya minta ampun. Kita akan bangun masjid besar, AC-nya kalau bisa turun salju di dalam. Setuju? Janganlah. Menggigil imam itu nanti al gitu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang setelah saya jelaskan tentang pentingnya harta dalam Islam, siap tak jadi orang kaya? Kenapa jam ini tak berubah-berubah? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu maka di antara amal ibadah yang kekal abadi, ada di antara ibu bapak yang rajin sholat duha, pagi sholat duha, jam 9 sholat duha, jam 10 sholat duha, mati. Bisa tak sholat duha? Yang rajin baca Yasin, yang rajin baca surat Al-Kahfi, yang sehari baca Quran 1 juz, dari maghrib ke isya baca Quran, mati. Bisa baca Quran? Stop. Tapi ada yang tetap kekal abadi. Mana dia? Shadaqatun jariyah. Oleh sebab itu saya ajak yang bisnis teruskan bisnisnya, yang dagang teruskan dagangnya. Tapi ingat, ada kewajiban namanya zakat. Zakat bukan zakar. Itu maka
Itu maka ditulis ayatnya khusus supaya orang di sini kalau ke masjid ini keluar dari sholat ayat ini ditengoknya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Bayarlah zakat. Ini kaligrafinya bagus, cuman terjemahnya tak ada. Kalau nanti masjid ini direnovasi, tolong buatkan terjemah besar-besar. Bayar zakat, zakatnya buat sebesar-besar. Zakat, jadi supaya membayar zakat orang, betul? Bayar zakat. Pedagang cara menghitung zakatnya. Begitu cerita zakat langsung keluar kota. Donasi perjuangan syiar. Masya Allah, tabarakallah. Berapa zakat yang kita bayar? Zakat dibayar cara menghitung zakat dagang. Ini masalah hitung-hitungannya agak fokus sedikit. Bisa fokus? Jurusnya 3 kurang 2. Berapa? 3 kurang 2. Ditanya 3 kurang 2 berapa? 1 pula kata dia. 3 kurang 2. Modal yang diputar ditambah untung ditambah piutang kurang rugi kurang hutang. Saya ulang sekali lagi. Modal yang diputar selama setahun, mau jualan kain, mau jualan baju, mau jual sepatu, pokoknya untuk urusan zakat dagang begini cara ngitungnya. Modal yang diputar setahun kurang saya lupa. Modal yang diputar setahun tambah untung, tambah piutang, kurang hutang, kurang rugi. Kalau penghasilannya selama setahun itu mencapai 85 gram emas, berapa 85 gram emas sekarang di Petisa? 1 gram 500.000. Lebih Pak Ustadz, karena kita udah lama berkawan 500 aja lah. Jadi kalau 4,25 gram, biar mudah ngitungnya 2 juta. 2 juta kali 85 gram, 45 gram. 85. Ingat angkanya 85. Jangan nanti turun ke bawah jadi 58. 85 gram maka kali 500.000 sama dengan 42.500.000. Kalau penghasilan setahun di atas 42.500.000 sudah kena zakat. Tapi kalau di bawah itu berarti Anda belum kena zakat. Saya tidak bisa menanya satu-satu. Kau sudah berzakat apa belum? Kau sudah berzakat apa belum? Hitung sendiri, bayar sendiri, setorkan sendiri. Mencari nafkahnya di Medan, mencari nafkah Sumatera Utara. Di mana kau cari hidup, di sana kau keluarkan zakat. Tapi di kampung halaman saya ada orang susah Pak Ustadz, ada tetangga keluarga Pak Ustadz, ada kawan, ada sahabat Pak Ustadz. Dibagi prosentase. Berapa persen di sana, tapi semuanya di sana jangan. Medan ini juga perlu dibantu, perlu juga ditolong. Fakir miskin banyak. Maka insya Allah kalau zakat ini kita efektifkan seperti pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang sanggup berjalan kaki dari Son'a Yaman ke Darul Baydha, insya Allah tak akan ada fakir miskin. Padahal jabatannya hanya 2,5 tahun, tak sampai 3 tahun. Dari Son'a ke Darul Baydha, Son'a Yaman, Darul Baydha Maroko. Berapa negara itu? Kita hitung sekarang sama-sama. Yaman, Saudi Arabia, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. 11 negara. Tak ada fakir miskin. Kita pergilah ke lampu merah sekarang. Siapkan 3 truk penuh. Oleh sebab itu maka siapkah kita membayar zakat? Yang tak bilang siap mungkin dia dalam hati, dia pakai sir aja. Siap kan? Siap gitu. Soalnya ini sekarang ini kita ini kurang oksigen ini. Ini kita ini ibaratnya dalam akuarium mati lampu macam Mas Koki berebut-rebut oksigen ini sekarang. Saya ini untung dekat sama kipas angin. Kalau tidak udah lama pingsan. Ibu-ibu yang di belakang sabar ya Bu. Insya Allah ibu-ibu yang sabar suaminya tidak dilarikan pelakor. Masya Allah, tabarakallah. Ibu bapak yang berdiri di belakang sabar. Nasib kita sama-sama berdiri. Saya berdiri, bapak berdiri. Bedanya bapak berdiri aja, aku berdiri sambil bercakap lagi. Salah Ustadz sendiri. Kenapa Ustadz tak duduk di kursi tadi? Sudah disediakan kursi untuk saya. Tapi kalau saya duduk di atas tak sopan. Ada ahli Al-Quran,
Ada pula Ustadz dari Sulaiman yang terus streaming. Hai. Ya, Insya Allah. Saya kalau dekat-dekat dengan Ustadz dari Sulaiman ini makin muda saya. Karena dia fansnya anak-anak muda semua. Anak-anak gaul, anak-anak betato yang antingnya 15 biji. Luar biasa beliau. Kalau saya jamaah pengajian saya kan nenek-nenek. Orang-orang yang udah diintai-intai malakal maut. Tapi yang penting kita selalu bersama. Bersama kita di pajak petisah ini. Pajak apa pasar? Nah, orang Medannya ada bahasanya khusus, pajak. Pergi loh orang Medan ke Jakarta. Mau kemana Pak? Ke pajak. Di antaranya kantor pajak. Saudara yang dimuliakan, yang itu tak usah pala kalian ingat kali. Pengajian yang paling penting diingat. Betul. Bayar zakat. Begitu cara membayar zakat dagang, niaga, jualan. 3 kurang 2. Modal yang diputar, tambah untung, tambah piutang, kurang utang, kurang rugi. Tapi hutangnya utang yang berkaitan dengan jualan, bisnis. Ini banyak juga pedagang ini, kau udah bayar zakat? Banyak kali utangku. Apa utang kau? Rumah utang, mobil utang. Itu tak masuk. Utang yang terkait bisnis. Jadi apa yang di rumah kau itu yang lunas? Biniku aja. Ceret utang, termos utang, rantang utang, sendok utang, piring utang. Bini itu pun kalau dibolehkan Pak Kua utang juga. Aku nikahkan engkau dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, utang tunai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu maka dagang. Pak Ustadz, kami tak bisa ceramah macam Ustadz, kami tak bisa baca Quran macam Ustadz, kami tak bisa memberikan tausiah khutbah macam Ustadz. Bagaimanalah amal kami Pak Ustadz? At-tajir, pedagang, as-saduq, jujur, al-amin, amanah, pedagang petisah yang jujur, yang adil, yang amanah, ma'an nabiyyin, nanti di akhirat dibangkitkan bersama para nabi, was-siddiqin, bersama orang jujur, was-siddiqin, was-syuhada, bersama orang mati syahid, was-salihin, akan satu surga bersama orang-orang yang soleh. Saya ulang sekali lagi, pedagang petisah yang jujur dan amanah, tidak curang timbangan dan hitungan, di akhirat akan satu surga dengan para nabi dan orang-orang soleh. Tapi tetap sholat. Jangan nanti azan dari masjid petisah, masjid istiqomah, hayya 'alas shalah, tetap juga dia jaga toko. Kau tak sembahyang. Orang yang menjaga toko kalau mati akan bersama para nabi dan orang soleh. Hafal pula dia. Tetap sholat. Kita kan bukan di Saudi Arabia Pak Ustadz. Toko kan tidak bisa tutup Pak Ustadz. Kalau di Makkah iyalah pas azan. Apa kata baladia? Baladia itu Satpol PP di Makkah. Kalau sudah azan tutup. Haji, roh, haji. Tapi di tempat kita tak bisa. Kalau kita tinggalkan balik habis. Maka sip-sipan ganti-gantian. Yang suami istri, adinda, buah hati belayan jiwa, tolong kau jaga sebentar toko abang nih ya. Kalau datang nanti perempuan mendesak-desak, itu bukan bini muda abang. Kau jaga sini ya. Iyalah bang. Ganti-gantian untuk mencari rezeki yang halal. Gantian sama laki-laki yang lain. Ada pula perempuan tak bisa menjaga karena dia mencari nafkah di tempat lain, tapi ada kawan, ganti-gantian. Kita kalau sholat nanti kita buat kloter 2. Kau duluan ya, nanti aku sholat. Begitu, jangan sampai tidak sama sekali. Yang dicari ini rezeki. Rezeki itu datang dari siapa? Dari Allah. Yang menghidupkan dan yang mematikan kita siapa? Allah. Yang membuat jantung kita berdegup berdetak siapa? Allah. Yang memberikan kita nafas siapa? Allah. Yang dicari rezeki dari Allah, tapi panggilan Allah disia-siakan. Yang mengatur rezeki itu Allah, tapi rumah Allah dikosongkan. Sebetulnya yang kita sembah ini Allah apa toko? Makanya ditulis besar-besar di sini. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tokoku, barangku, jualanku, rukoku punya Allah. Ini semua punya Allah. Makanya orang-orang kaya itu, Bapak udah lama di petisah? Ya lumayan lah Pak Ustadz. Berapa lama? Ustadz belum lahir aku udah punya toko sini. Sombong kali ya. Berapa toko Bapak? Ya lumayan lah Pak Ustadz. Berapa banyak? Sejauh mata memandang. Punya Bapak itu semua. Pinjaman dari Allah Pak Ustadz. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bangga apa tak bangga kita?
Saya tak bangga, sombong kali ngomongnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ceramah saya di Petisa ini menggelegar suara. Kenapa menggelegar suara Ustadz? Kabarnya Ustadz batuk, kok bisa menggelegar? Karena sound sistemnya mantap. Kadang di tempat lain saya ceramah, hampir keluar urat leher, suara tak keluar. Baru awal aja udah hilang mental kita. Assalamualaikum. Tapi di Betisa nih, tolong seluruh masjid-masjid di Indonesia, kalau kalian mau tabligh akbar semangat, yang pertama kalian perbaiki adalah sound system. Sound system harus diperbaiki. Masalah kipas angin tak ada, tak apa-apa. Bisa digulung baju. Nanti kalau ditanya orang, "Cemana kemarin di Petisa itu Pak Ustaz?" Memang gitu bawaan baju baru, agak panas sedikit. Begitu tadi Ustadz Darwin membacakan ayat, datanglah Ustadz dari Sulaiman mengajak saya berbisik sedikit. Saya penasaran apa yang mau dibisikkannya. Ustadz datang disambut bom ya, katanya. Dibilangnya aku datang disambut bom. Islam tidak pernah mengajarkan membunuh orang untuk masuk ke dalam surga, betul? Itu bukan ajaran Islam. Itu orang merusak. Walaupun yang melakukan orang mengatasnamakan Islam. Kalau hilang selop kita di masjid, bukan masjid Petisa, masjid lain. Sholat kita, hilang selop kita. Apakah yang salah itu orang Islam? Tidak, oknum. Makanya betul kata orientalis, orang barat belajar Islam, dibacanya Islam di internet, ditengoknya Islam di internet, mantap kali Islam ini, masuk Islam dia, sholat dia ke masjid, pulang dari masjid, selop pun hilang. Apa kata dia? Bersyukur aku kepada Allah karena aku belajar Islam bukan dari orang Islam, tapi belajar Islam langsung dari ajaran Islam, karena banyak perbuatan orang Islam tidak mencerminkan ajaran Islam. Nabi SAW meninggal dunia, baju besinya wadir'uhu marhunatun inda yahudiyin, baju besinya tergadai bukan sama orang Islam, baju besinya tergadai di tangan orang Yahudi, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Datanglah Nabi meninggal, kemudian sahabat bertanya, "Hei Yahudi, ya baju Nabi kok bisa sama kamu?" Nabi, kalian menggadaikan bajunya kepada aku, jual beli, gadai menggadai. Jadi kalau kita berjualan di Petisa ini, ada saudara kita dari Tionghoa, ada kawan kita dari Kristen, ada orang Hindu, orang Buddha, datang dia mau membeli barang kita, apakah kita tanya agamanya? "Pak, ini kain berapa semeter? Apa agama kau?" Kalau Islam ku jual, kalau tak Islam pergi kau cari yang lain. Masalah dia mau beli barang kita, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Tapi kalau sudah masalah akidah, masalah ajaran Islam, ada tawar menawar? Tak ada. Banyak orang mengatakan saya ini ustadz yang keras, suara aja yang keras. Kalau hati, kau belahlah dadaku. Kan kau dapati namamu di sana. So sweet gitulah. Ngomong-ngomong kotak tuh kalian isi juga. Ketawa-ketawa kalian pikir lupa aku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang masuk ke dalam kotak infak, wakaf, sedekah, itu yang akan kita bawa mati bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala, betul? Kalau cerita masa lalu, kalau cerita orang dulu, pedagang-pedagang Petisa ini tak usah kita ajari lagi bersedekah. Tengoklah, bukan cuma lantai dikasihnya keramik, memanjat sampai ke dinding. Tengok, kalau ada orang pandai memasang keramik di atap-atapnya pun dipasang mereka juga. Sampai ke dinding. Kadang kita sholat di masjid lain, Allahu Akbar, bangkit dari sujud, berpasir kening. Tapi di tempat kita, Masya Allah, karpetnya tebal, tenggelam tapak kaki sengit tebal. Mohon maaf Pak DKM, ini lunas sudah kan? Soalnya saya pernah beberapa masjid, saya puji karpetnya. Selama saya ceramah, belum pernah menengok karpet semantap ini. Saya tengok ketua DKM senyum macam, wah senang deh. Pas selesai, mohon maaf Pak, masih utang lagi. Selesai acara ini, datangi ketua DKM, tanya, "Pak, kalau kita mau renovasi masjid ini berapa perlu semen, berapa perlu batu bata, berapa perlu keramik, berapa perlu hiasan kaligrafi, berapa perlu AC, berapa perlu lampu?" Betul? Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja.
Bantulah. Masjid Petisah inilah yang akan membuat kubur kita terang benderang nanti insya Allah. Masjid Petisah inilah yang akan membuat kubur kita lapang sejauh mata memandang nanti insya Allah. Amin. Pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang, sholat tinggal, anak tinggal, keluarga tinggal, semua tinggal, berzikir tak pernah, baca Quran tak pernah, sembahyang tak pernah, mati. Duit yang kau cari tadi untuk siapa? Habis dihabiskan ibu tuh untuk nikah sama brownies, berondong manis. Iya kan Bu? Iya kata mereka. Aku tak ada bilang, aku mancing-mancing aja. Mereka cantik-cantik, muda-muda. Ngapain ditunggu? Kalian udah mati dimakan cacing tanah. Hidup aja pun udah dimakan cacing tanah, apalagi mati. Apa itu? Diabetes meletus. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata mereka sekarang? Abang, jangan pergi lama-lama ya, buah hati belayan jiwa, setengah napasku pergi. Pret. Mati kalian pagi nih, besok pagi menangis dia, tengoknya lagi. Ustadz ini nggak enak, giliran mati laki-laki aja. Oke, kalau gitu sekarang mereka mati. Setuju? Tengok. Mana yang kekal abadi? Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat. 3 anak, saudara, keluarga, kawan, sahabat, andai tolan. Ustadz dari Sulaiman bukan main sayang sama saya, selalu saya dibela aja. Orang-orang yang membuli saya itu, ditolongnya saya. Tapi giliran saya masuk ke liang lahat, mau dia agak semalam. Sampai masanya kita akan menghadap Allah sendirian. Orang yang kembar dalam perut ibunya berdua, 9 bulan 10 hari di dalam berdua, pergi ke pasar Petisah berdua, pergi ke pajak berdua, pergi ke kebun berdua. Tapi kalau mati, orang kembar tetap mati sendiri. Sampai masanya kita akan mati sendiri. Apa yang menemani kita di dalam? Orang yang mati itu ditanya Allah Subhanahu wa taala, "Hai jenazah, hai orang mati, kalau kau suruh kau hidup lagi, apa kau mau? Kau mau apa?" Apa kata orang yang mati itu? "Laula akhartani ila ajalin qarib." Saya tahu dari suara kalian agak terpaksa sedikit. Ya Allah, kalau kau buat aku hidup agak sebentar, sekejap saja ya Allah, 5 menit pun jadilah ya Allah. Kalau kusuruh kau hidup lagi, kau mau apa? Apa kata mereka? Fa'asaddaqa, aku mau bersedekah. Maka banyak-banyaklah bersedekah. Santuni anak yatim, fakir miskin, orang jompo. Ara'aital ladzi yad'ul, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Siapa orang yang mendustakan agama itu? Yang mendustakan agama bukan yang mengejek-mengejek Islam, yang membuli-membuli ulama. Siapa itu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Lupa pula saya menggulung satu lagi. Tolong nanti yang rekaman-rekaman itu kalian edit. Kalau tidak nanti dikeluar viral. Ustaz Somad tangannya panjang sebelah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah jadi pedagang di Petisah. Pak Ustadz, saya tak jualan di sini, tak apa-apa. Insya Allah panjang umur, murah rezeki. Walaupun tak jualan di sini, selalu sholat di sini, berjualan, membeli sama mereka barang agak murah sedikit. Tak pula ada yang mengaminkan. Artinya harga tak bisa ditawar itu kalau gitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama bayar zakat, yang kedua namanya infak dan sodakoh. Apa beda infak sama sodakoh Pak Ustadz? Infak itu barang, kasih mikrofon infak, kasih baju infak, kasih jam dinding infak, kasih semen infak. Kalau sodakoh, likulli sulama minkum sodakoh, setiap tulang-tulang sendi ini sodakoh. Jadi kalau kau bisa kasih semen, kasih semen. Tak bisa kasih semen, ikut mengacau semen. Jangan mengacau tukang semen, mengaduk, diaduk semen, datang gotong royong, lecet tangan, melepuh bahu, ikut memikul ke lantai 3. Bagus. Yang sanggup kasih semen, kasih semen. Tak sanggup kasih semen, ikut gotong royong. Jangan orang sudah ngecor, ngasih semen tidak, ngasih duit tidak, gotong royong tidak, sampai ke atas petantang-petantang nengok. Oh, ini nampaknya tiang ini miring ini. Ini nampaknya kurang lurus ini. Kalau ada nanti orang model-model begini, Pak DKM, antukkan kepala gini dinding. Biar lurus otaknya itu sedikit.
Enak gitu ceramah di Medan ini ya kan. Nggak apalah pakai konsep-konsep kali. Selesai pang 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 pang. Tempat lain kita cakap agak begitu tersinggung, lapor. Medan ini sedap kita. Orang Medan ini dia tak bisa main simpan-simpan. Harimau di dalam, singa di luar. Kadang orang pandai main simpan-simpan, padahal di dalam macan tutul, di luar kambing. Baik. Orang Medan ini Melayu Delhi. Kemana orang Melayu Delhi? Kerisnya nampak jelas di luar. Nampak dia ya kan? Pas dicabut rupanya kayu. Orang Medan ini makanannya, dari makanannya aja udah tahu kita. Apa yang di dalam, itu yang di luar. Begitu sebelum masuk, begitu keluar. Apa dia? Daun ubi tumbuk. Oleh sebab itu maka, jadi kalau menilai orang Medan ini mudah aja. Tak perlu main simpan-simpan. Tapi suaranya aja yang menggelegar. Kata-katanya aja kadang tidak beraturan. Tapi hatinya selembut sutra. Betul? Kalau tak percaya kalian datanglah ke Medan biar kalian rasakan sendiri. Cemana rasanya ditinggal sudaku. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zakat sudah. Infak sudah. Sedekah sudah. Nanti kalau ada yang bertanya, apa beda infak sama sedekah? Kalau benda, barang, materi itu namanya infak. Tapi kalau sedekah, senyum pun sedekah. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu sedekah. Itulah adilnya Allah. Untuk orang kaya kasih semen, untuk orang kaya kasih batu bata, untuk orang kaya kasih duit. Tapi kami miskin susah melarat Pak Ustadz. Apa yang bisa kami kasih Pak Ustadz? Senyum aja kok. Ayo orang susah senyum aja. Pak Ustadz saking susahnya senyum pun payah. Tahu kau di mana jembatan Sungai Deli kan? Terjunlah ke situ. Apalah payahnya senyum. La taqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau sepelekan perbuatan baik walaupun kecil, walaupun seujung kuku, walaupun sebesar tapak kaki semut yang hitam. Jangan kau sepelekan perbuatan kecil. Sekecil apa? Antul qiya akhaka biwajhin talqin. Kalau jumpa orang itu cerahkan wajah. Jumpa orang cerahkan wajah. Maka saya tadi turun dari bawah tadi. Apa kabar ibu, bapak, sehat? Mohon maaf ya, nggak bisa salaman. Hai bro, hai brother. Ini petantang-petenteng muka ditekuk, sok beribawa mengangguk-angguk. Entah apa diangguk kan? Mau jalan ini, muka macam jeruk purut dipijak gajah. Apalah payahnya senyum, ya kan? Senyum, tapi senyum sama orang. Jangan sama bis pun senyum. Jadi jalan apa aja lewat ALS. Ternyata setelah diteliti, mensenyumkan wajah dengan mengkerutkan wajah lebih banyak menghabiskan energi. Yang mana menghabiskan energi? Mengkerutkan wajah. Maka jangan dikerut-kerutkan wajah. Tapi ibu-ibu hati-hati juga. Kalian kalau mau senyum itu sama sesama perempuan, sama pedagang tak apa-apa. Jangan sama laki orang kalian senyum. Abang, sama laki orang dia senyum, sama laki sendiri macam nyimblorong. Kadang banyak perempuan ini. Pernah saya bertamu, yang saya ceritakan ini hanya true story, kisah nyata. Bertamulah saya ke rumah jamaah. Saya ketuk pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dibukanya pintu, terkejut saya. Ini rumah siapa? Rumah saya Ustadz, saya jamaah Ustadz. Loh, di mana kita jumpa? Kok macam nggak pernah? Rupanya berubah muka karena tak pakai make up. Malah ditunjukkannya aslinya, oh rupanya pakai makeup. Makeup, make membuat, up naik. Jadi selama ini makeup itu membuat naik, pipi naik, dagu naik, hidung naik. Nauzubillah. Alhamdulillah, ibu-ibu pedagang di Petisa ini tak pala dia pakai make up kali, karena dia memikirkan nanti kalau dipasang kali pun pagi toh akan hilang juga karena akad sholat zuhur dan sholat asar. Parahnya perempuan sampai tak sholat gara-gara itu. Itu pengantin-pengantin yang di depan. Tertarik nih kata saya. Sampai tak sholat di hari pernikahan yang mestinya sakral, yang mestinya didoakan orang, mendoakan orang, malah tidak sholat. Nauzubillah.
Kalian cantik bukan karena bedakmu, kalian cantik bukan karena lipstikmu, kalian cantik karena bekas wudhu dan bacaan Al-Quranmu. Ibu kok nggak tua-tua ya? Nggak pakai makeup pun cantik nampak aku. Iyalah, saya kan bekas wudhu. Oh jadi kau pikir kami tayamum semuanya? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang setan? Wala udillannahum, kami buat mereka sesat. Setelah disesatkan setan, wala umanniyannahum, kami buat mereka berhalusinasi, merasa lebih cantik, merasa lebih mancung, merasa lebih hebat, merasa lebih putih, merasa lebih, aku lebih cantik, aku lebih mancung, aku lebih tinggi karena tumitku 15 cm. Ada perempuan ini kalau dia pakai sepatu selop, dia yang makai, kita pula yang takut jatuh. Lewat di depan kita, kita tengok, ini pakainya, dia yang keseleo, kaki kita yang sakit. Parah. Ada pula jenis perempuan ini putih, tangan hitam. Masya Allah, tabarakallah. Apa maksud Ustadz Somad di petisa cerita ini? Petisa ini kan banyak juga perempuan menjaga barang dagangan kan. Janganlah kalian pakai kali banyak kali. Ini kan panas di bawah. Tak semua toko pakai kipas angin AC. Meleleh. Ibu-ibu, bapak-bapak, beli kain kemari ya, beli kemari singgah. Bapak mau cari kain, mau celana jin, semua orang tersenyum. Ibu, rupanya kawan dah meleleh. Macam sampul film The Joker. Jangan hanya hebat di tempat perantauan, pulang ke kampung. Banyak juga orang yang pulang ke kampung dibuat rumah besar, megah, hebat, 4 lantai. Sekarang jadi apa? Rumah hantu. Tak ditempati. Bangunkan sekolah tahfiz Quran. Panggilkan guru-guru tahfiz, masukkan ke dalam, sehingga anak-anak di kampung pagi petang mengaji mereka. Bataba, batabat, batata, batasa, basaba. Setuju? Yang belum, cari. Mulai target sekarang. Sekarang bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nanti bulan Sya'ban, hitung zakat, banyak keuntungan, beli tanah di kampung, buatkan rumah tahfiz Quran. Amin. Insya Allah, intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Dilimpahkan Allah rezeki ini melimpah, limpah, insya Allah. Amin. Kama sali habba, macam satu biji, ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habba, dalam satu cabang ada 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah lipat gandakan, berlipat-lipat. Wallahu wasi'un alim. Buat situ TK Quran, bisa menyedot lapangan pekerjaan. Ada anak keponakan saudara, sahabat, kerabat, bisa jadi guru. Anak-anaknya pula bisa menghafal Al-Quran. Maka Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya seorang mu'allab, suami menyuruh saya mengaji dan memanggil guru ngaji. Tapi suami tak pernah sholat. Bagaimana supaya suami saya mau sholat? Kasihan kali ibu ini. Ditinggalkannya omaknya, ditinggalkannya ayahnya, ditinggalkannya agamanya untuk mengikut kau wahai laki-laki. Tiba-tiba kau yang diikut pula mayat berdiri. Kan kasihan kita itu. Oleh sebab itu kupesankan kepada kalian wahai laki-laki, kalau kalian sampai merubah akidah anak orang sudah bagus, tapi kalian mesti menjadi imam. Mungkin belum pandai belajar mengaji. Datangi guru mengaji. Ustaz, saya malu nih Ustaz, istri saya mu'alaf, saya mau belajar ngaji Ustaz, tapi saya belum paham. Bisa Ustaz ajari saya 4 mata, jangan tahu orang yang lain, malu saya. Kata Ustaz, jangan kan 4 mata, 3 pun bisa baca. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntulah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, laki-laki, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu, nara, dari api neraka. Laki-laki, perempuan, siapa kepala rumah tangga? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Siap jadi laki-laki? Banyak yang tak siap laki-laki ini. Banyak sekarang laki-laki tak siap jadi laki-laki.
Badan berotot, tegap, kumis melintang, melambai. Kau laki-laki apa perempuan? Eka sebenarnya perempuan. Terjebak di tubuh laki-laki. Gimana alamat kau? Jalan Nibung. Saudara yang dimuliakan Allah. Dulu tahun 90, sekarang tak ada lagi. Masih ada juga lagi. Belum hijrah, belum taubat juga orang itu lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka jadilah laki-laki yang menyelamatkan anak istrinya. Ibu punya 5 hak terhadap laki-laki ini. Udah tahu hak ibu terhadap mereka ini? Yang pertama, mereka wajib mengasih makan. Ibu udah makan? Belum. Datang jam 9, booking tempat. Sekarang sudah jam 3 kurang 15. Cuma mau makan. 2, pakaian. Alhamdulillah pakaian sudah dari ujung ke ujung pakaian. Tapi tadi ku tengok banyak juga yang pakai pakaian belum selesai dijahit. 3, tempat tinggal. Tempat tinggal harus yang layak. Tapi jangan kalian paksakan suami untuk, abang, tetangga kita rumahnya udah 2 tingkat, aku mau 3. Banyaklah laki-laki tak tahan jantungnya menghadapi bini macam ini. Apa dek? Kau minta gelang? Kau minta rumah? Mati. 4, pendidikan. Aslinya suami-suami laki-laki, kalian yang mendidik istri kalian, panggil istri kalian, baca Quran, panggil istri kalian, ajarkan sholat, panggil istri kalian, kalian nasihati. Tapi karena kalian tak bisa mengajar mereka, maka suruh mereka pengajian ke Masjid Petisah. Betul? Datang Ustadz Munzir Situmorang mengaji dek, datang Ustadz Dery Sulaiman ngaji dek, datang lagi Ustadz Yahya Waloni ngaji dek, datang lagi Ustadz Uwai, Ustadz Adi Hidayat mengaji. Ini mengaji. Abang tak ngaji? Abang nyuruh aja. 5, perhatian. Makan sudah, pakaian sudah, pendidikan sudah, tempat tinggal sudah. Perhatian. Perempuan itu perlu diperhatikan, perempuan itu perlu dipuji-puji, perempuan itu perlu dimuliakan, perempuan itu perlu kata-kata sanjungan yang lemah lembut. Betul? Makanya Nabi selalu memuji-muji. Apa kata Nabi? Ya Humaira, wahai engkau Aisyah yang kulitnya putih kemerah-merahan. Ustadz, boleh saya panggil bini saya wahai engkau yang berkulit putih? Boleh. Tapi dia tak putih, tak apa-apa. Tak apa-apa, menyenangkan hati dia. Mudah-mudahan diminumnya jus bengkoang 2-3 hari ini. Yang terlalu jujur. Ini banyak suami ini terlalu jujur dipanggilnya. Ya Hajar Aswad gitu. Ustadz, gimana caranya meyakinkan orang tua kita tentang menikah muda? Ayah, aku mau meminang dia dengan bismillah. Pergilah, kau makanlah bismillah itu kata dia. Bapak-bapak, kalau ada anak kalian mau menikah muda, anak bapak laki-laki, anak bapak perempuan, maka kompromilah kalian. Daripada mereka makan di daun, baguslah mereka makan di pinggan, betul? Daripada mereka kumpul kerbau, kumpul sapi, kumpul kambing, baguslah mereka berkeluarga baik. Daripada mereka melakukan perbuatan maksiat dosa, na'udzubillah, jaga mereka baik-baik. Tengok almarhum Ustaz Arifin Ilham, umur 17 tahun dinikahkannya. Anak saya nanti saya tanya, kapan dia mau nikah, aku nikahkan kau. Kapan kau mau nikah? Mana perempuannya? Mana? Tunjukkan biar ku pinangkan. Anak Ustaz masih kecil lagi. Kenapa begitu? Karena saya nikah lama. Kok tahu saya nikah itu bagus cepat-cepat? Pagi bersunat, siang nikah langsung. Man istata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kamu yang sudah sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menjaga mata, wa ahsanul farji, menjaga kemaluan. Hafal dia Quran, terjaga hafalannya, terjaga matanya. Ini dibiarkanlah dia tak nikah-nikah. La ilaha illallah, menyiksa. Faman lam yastati, tapi kalau orang tua susah, miskin, tak ada anak lajang yang belum sanggup, fa alaihi bisawm, banyak-banyak kalian puasa sunat. Adik-adik mahasiswa, bagus kalian puasa sunat. Memang nafsu ada, tenaga tak ada. Ditunjukkan orang, dek, itu ada cewek cantik. Tak nampak aku lagi dah. Gelap aja. Gelap. Aku sekarang nih Pak, jangankan cewek, apapun tak nampak aku lagi. Kalau nampak aku perempuan pakai baju merah hijau macam semangka aja aku rasa udah.
Kalau bapak kaya, duit bapak banyak, anak gadis bapak ada, mampu bapak mengasih makan, cari anak yang soleh-soleh itu, panggil dia. Mau kau nikah sama anakku, ku tengok kau baik kali, bagus, sering kau sholat ku tengok. Mau kau nikah sama anak saya, ku tanggung, tapi kalau macam-macam ku tembak mati kau nanti. Daripada mereka diambil perampok. Anak kita sekolah agama, jilbabnya panjang, akhlaknya baik, karena tak kita carikan jodoh yang baik-baik, tak kita tawarkan orang-orang soleh, pacaran dia dengan anak fang. Apa yang terjadi? Waktu di rumah dia cium tangan, seminggu dia nikah dengan suaminya itu, balik dia ke rumah, hai ya, sehat. Dulu jilbabnya panjang, dulu kukunya bersih. Seminggu dia nikah sama laki fangnya itu, gara-gara tak kita carikan, dia sudah jatuh cinta, mabuk kepayang. Akhirnya apa yang terjadi? Dilawannya kita. Gara-gara apa? Saya tidak menyuruh bapak memaksa anak bapak untuk menikah. Kita tak bisa paksa anak kita. Tapi kita bisa kasihkan alternatif. Anakku, kau sudah kusekolahkan, kau sudah kukasih makan, kau sudah kukasih kuliah. Ini calon-calon laki. Kau mau yang mana? Ini ada gemuk, ganteng. Ini ada pula yang kurus macam Ustaz Somad. Nah, ini tinggal kau pilih aja. Macam mana kau pilih? Sesuai. Nah itu baik. Nabi SAW dipilihkannya. Siapa itu? Itulah Sayyidina Ali menikah dengan Fatimatuz Zahra. Lahirlah anak-anak Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Mudah-mudahan bapak dan ibu dapat menantu yang baik-baik insyaAllah. Masjid pusat pasar, masjid yang ada waktu zuhur dan asar, maghrib, apakah sah sholat Jumatnya Pak Ustadz? Ada sholat Jumat di sini? Ada sholat Jumat? Sholat Jumat jangankan di masjid, di tanah lapang pun sah. Kalau di tanah lapang sah, di ballroom sah, di convention hall sah, apalagi di misalnya, tapi bukan di Medan. Kalau di Medan jangan sholat kalian di tanah lapang, masjid banyak berserak-serak. Kuliah misalnya ke Inggris, kuliah ke Belanda, kuliah ke tempat minoritas, tiba-tiba tak ada di situ tempat, berkumpul di convention hall, di gedung, maka sholat Jumat hukumnya sah. Tapi kalau sudah masjid dilaksanakan sholat Jumat, jangan sampai kosong dari azan dan sholat berjamaah 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau sampai di situ tidak dilaksanakan sholat berjamaah, istahwadat alaihimus syayatin, maka satu negeri itu diganggu, dikacau setan. Mudah-mudahan kita selamat dari meninggalkan sholat berjamaah. Tentang harta warisan, kami bersaudara 5 orang. Masing-masing sudah dapat warisan dari orang tua. Salah satu saudara saya belum berumah tangga dan sekarang beliau sudah meninggal. Sebelum meninggal beliau menyerahkan harta warisannya kepada saya. Tapi keluarga yang lain tidak setuju. Bagaimana penyerahan itu Pak Ustadz? Adik-beradik 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 4 sudah menikah. Yang 1 anak lajang. Kalau dia meninggal, anak lajang meninggal, kemana harta warisannya? Harta warisan anak lajang yang tak punya anak, yang tak punya bini, maka dibagikan kepada saudara kandung. Tinggal 100 juta, kami tinggal berempat, 25, karena sama-sama laki-laki. Kalau ada perempuan saudara kandung, lidzakari mithlu hadzil unthayain, anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Tiba-tiba ada satu saudara, kata dia, aku sudah dikasihnya, akadnya dulu apa? Kalau akadnya hibah sah, mana hitam di atas putih. Makanya kalau memberi hibah harus ada tanda tangan dengan materai 6.000 dan saksi. Kalau tak ada, maka balik kepada hukum bagi menurut hukum faraid. Kalau ada surat wasiat, kalau aku mati, harta warisanku semuanya kubagikan kepada si fulan. Hukum wasiat tidak boleh semua harta. Hukum wasiat paling banyak 1/3 harta. Jadi kalau di total hartanya 100 juta, wasiat hanya terjadi 33 juta. Yang 66 tetap dibagi kepada ahli waris. Jelas? Orang tua saya sebelum meninggal ingin berkurban. Telah dibayar uangnya pada panitia. Tapi sebelum Idul Adha beliau meninggal. Apakah itu boleh diteruskan diwakilkan pada anaknya? Maka kalau orang tua ada berpesan, nanti kalau aku meninggal atau dia masih hidup dia berpesan, maka tetap dilanjutkan walaupun sudah meninggal dunia. Orang tua hidup berpesan, sebelum sampai hari kurban meninggal, teruskan. Orang tua masih hidup berpesan, kalau aku mati nanti buatkan kurban, teruskan. Dagingnya
tidak boleh dimakan ahli waris karena wasiatnya untuk umat Islam. Ahli waris tak dapat karena dulu kata dia ini wasiatnya untuk orang lain. Tapi menurut mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal, ahli waris boleh memakannya karena ahli waris juga bagian dari umat Islam. Jadi kalau ada bapak ibu yang kemarin orang tuanya meninggal dunia, lalu diwasiatkan potong kambing, lalu kemudian dia ikut mendapatkan daging kuponnya, jangan merasa bersalah. Kalau ada ustadz mengatakan tak boleh ahli waris memakannya, berarti bukan dari mazhab Hambali, mazhab yang lain. Kita mengamalkan selama tidak keluar dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, selama ahlu sunnah wal jamaah, maka tetap kita boleh amalkan. Jelas? Bagaimana memperoleh ridho suami yang suka menggunakan berbagai macam kartu kredit? Ini bertanya apa curhat? Saya harus tidak memasak, padahal bahan-bahan yang dibeli dari kartu kredit. Suami tersebut susah mengendalikan pandangan mata. Akhirnya pernah terjadi perselingkuhan. Semua perilakunya sudah dinasihati, tapi dia masih melakukan di belakang saya. Mohon doa dan solusinya Pak Ustadz. Ibu, kalau ibu sudah pengajian, jangan ibu menceramahi suami ibu. Jangan pulang dari sini, pulang ke rumah, abang sini sebentar, ada yang mau kusampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan begitu. Dalam Islam ada perwalian. Ibu punya wali 6 orang. Wali ibu ada 6. Pertama ayah, yang kedua atuk, yang ketiga abang, yang keempat adik laki-laki, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah laki-laki. Melaporlah ke 6 wali. Wali bukan cuman hanya wali saat nikah saja. Saat suami terjadi sesuatu, maka wali memanggil suami. Kreditor, sini kau sebentar. Cutman, sini. Cutman dia, lelaki kartu. Saking banyaknya kartu kreditnya. Sini bentar. Aku dapat laporan kabarnya kau asik main kartu kredit saja. Banyak utang piutang keliling pinggang. Sudah begitu kau selingkuh pula. Ini keponakan kami ini bukan dapat kau di tong sampah. Dulu kau pinang baik-baik. Oleh sebab itu maka suami mesti dikasih SP1, surat peringatan pertama. Jangan lupa wali yang berbicara, kita semua saling mendoakan. Di akhir majelis nanti kita doakan mudah-mudahan lembut hatinya insya Allah. Amin. Mana yang lebih dipilih, istri atau emak? Karena saudara saya tidak pernah mau mengakurkan terhadap ibu. Sakit hati istrinya sudah hampir kepada ibu saya. Gimana nih Pak Ustadz? Apa kata perempuan yang soleha? Aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Tidak ada sorga kecuali di tapak kaki ibu. Oleh sebab itu jangan lawan ibu. Makanya kalian yang lajang-lajang sebelum menikah, berani kalian berkata kepada dia, Adinda, aku mau nikah sama kau. You want to be a second woman, tapi kau akan menjadi perempuan yang kedua. What? Jadi kalau begitu aku istri yang kedua. Istriku satu kau, tapi perempuan yang kedua adalah, yang pertama adalah ibuku. Bangga kita melihat preman tegap berotot bertatu, tapi tatunya tertulis di sini, I love Amakden. Nah, enggak kita. Berbakti dia pada ibunya. Ibu tak bisa dilawan. Ibu tidak bisa dilawan. Jurus menghadapi ibu 3. Diam, diam, diam. Apapun kata dia diam. Jangan kau lawan. Karena umurnya tak lama. Malaikat maut sudah dekat. Jangan sampai ketika dia mati, disitulah kau baru menangis mencakar dinding. Oh, pandai-pandai. Tanya kepada alim ulama, tokoh masyarakat, pandai kepada bapak. Tanya, ini banyak nih hadir di antara kita bapak-bapak yang sudah lama berumah tangga, yang jam terbangnya, mereka ini pilot-pilot Sukhoi, yang jam terbangnya sudah 5.000 jam ke atas. Bagaimana mereka pandai antara ibu orang tua, antara keluarga, pandai mendamaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Asuransi komersial, halal atau riba Pak Ustadz? Bukan asuransi Islam, asuransi komersial, konvensional, halal apa haram? Kelompok yang satu mengatakan asuransi halal karena di dalamnya ada ta'awun, tolong tolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam keburukan. Peserta asuransi 100 orang. Bapak setor 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta.
Maka kalau store semuanya 10 juta kali 100 orang berarti berapa itu? 1 M. Betul. Terjadi musibah, maka seolah-olah saat itu ini sedang tolong menolong. Itulah ilat sebab hukum kalau ada ustadz yang mengatakan itu sebenarnya ada unsur tolong menolong. Jadi boleh, kata fatwa yang pertama. Tapi kata fatwa yang kedua, asuransi haram. Di mana tak haramnya? Karena di situ ada gharar, gambling, judi, ketidakpastian. 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Tak tahu entah siapa yang dapat. Tiba-tiba na'udzubillah mobil dia yang ditabrak tiang listrik. Pup, dapat. Enak aja dia. Aku udah 3 tahun tak ada nabrak-nabrak. Apalah dia ditabrakkannya pula. Dapat. Jadi kalau ada yang mengatakan asuransi itu halal, karena dilihat dari unsur ta'awun, tolong menolong. Kalau ada yang mengatakan asuransi itu haram, karena dilihat dari unsur gharar, gambling, judi, karena ketidakpastian. 2 hukum tentang asuransi. Ustadz pilih yang mana? Sampai sekarang saya tidak pakai asuransi mobil. Sampai sekarang. Tak pernah Ustadz kecelakaan. Bolak-balik. Kadang menabrak orang, kadang ditabrak orang. Kalau ada Ustadz mengatakan boleh, dipakainya fatwa pertama. Kalau ada Ustadz mengatakan tak boleh, pakainya fatwa satu lagi. Dua-duanya bisa dipakai. Bukan kata Abdul Somad, kata Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir, dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Fatwa-fatwa Al-Azhar. Nama saya XXX. Saya tidak ingin bertanya, hanya saya mau bilang baru-baru ini saya mimpi berjumpa Ustadz. Dalam mimpi saya memanggil Ustadz dan ingin bersalaman, tapi tak bisa saking ramainya orang. Dipetisah lah itu. Kemudian saya terbangun dan saya menangis, ingin tangan saya dan tangan Ustadz bersentuhan. Apa yang sering? Laki-laki, bukan perempuan. Laki-laki. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya ucapkan puji sama Allah. Sekarang dari mulai saya pulang dari Maroko 2008 sampai 2019, 11 tahun saya jadi Ustadz. Yang selalu mencari-cari saya itu, kemarin ada Ustadz Somad bisa datang ke rumah saya. Kenapa? Mertua saya sedang demam, memigau-ngigau manggil Ustadz Somad, Ustadz Somad. Tak lama sudah itu datang pula orang ke kampus, Ustadz Somad, ini ada anak kecil umur 5 tahun sakit, memanggil-manggil Ustadz, bawa besok ke kampus. Datang saya peluk, saya sapu kepalanya. Alhamdulillah sampai sekarang yang menangis-nangis ini 2 aja, nenek-nenek, anak-anak. Anak gadis belum ada lagi. Apa yang sering kau tengok, apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau tonton, apa yang sering kau pikirkan, apa yang sering kau renungkan, itulah yang akan kau bawa waktu nanti tidur dan sakaratul maut. Biasanya jamaah-jamaah yang selalu mimpi itu, mimpi sama Habib, mimpi sama Nabi, maka dia selalu sebelum tidur itu dia ingat-ingat, dia pikir-pikir, berjumpa. Waktu saya 2 tahun yang lalu ceramah di Jakarta, datanglah seorang jamaah, Ustadz Somad, saya melihat Ustadz dikelilingi oleh Habib-Habib, keturunan-keturunan Nabi. Apa arti mimpi saya itu Ustadz? Mimpi antum itu berarti dakwah saya ini benar mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena saya dikelilingi oleh para habaib. Seminggu setelah itu, tanpa direncanakan, disitulah saya berjumpa dengan Habib Umar bin Hafiz. Allah Ta'ala mempertemukan. Ternyata Ustadz tak melihat dalam mimpi, tapi jamaah melihat. Hati jamaah jauh lebih bersih dari suci daripada Ustadz Abdul Somad. Antena dia bersih, antena Abdul Somad masih kotor lagi. Kadang masih marah menengok buli-buli caci maki. Jamaah tak ada marah-marah. Orang bukan dia yang diajak. Mohon kiranya doakan saya agar penyakit yang saya derita ini cepat sembuh. Di akhir majelis nanti kita doakan mudah-mudahan yang belum jumpa jodoh dijumpakan Allah. Yang belum punya anak dikasih anak-anak soleh-solehah. Yang sakit disembuhkan Allah. Nanti di akhir majelis kita sama berdoa-doa sama-sama supaya Allah berikan kabulkan yang terbaik insyaallah. Amin. Ustadz, kita mengimani bahwa malaikat wajib diketahui ada 10. Sementara malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi. Sedangkan baginda Rasulullah sudah wafat. Jadi sekarang apalah kerja Jibril itu Pak Ustadz? Jibril, Mikail, Israfil, Israel malaikat maut, kiraman katibin, raqib aktid, mungkar nakir, Malik Ridwan. Itu pelajaran anak TK. Sekarang saya sebutkan, innalillahi malaikatan, Allah punya malaikat.
Malaikat itu kerjanya yatufuna alal ar. Malaikat berkeliling di atas muka bumi. Kalau malaikat menengok ada majelis zikir, dipanggilnya malaikat-malaikat yang lain. Halumu ila hajatikum, mari kemari. Ada tak malaikat yang saya sebutkan mencari majelis zikir ini dalam yang 10 tadi? Tak ada. Jangan batasi malaikat hanya cuma 10. Yang 10 itu untuk memudahkan anak TK belajar, anak sekolah. Malaikat tak berbatas. Contoh kedua. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kamu diciptakan dalam perut ibumu 40 hari dalam bentuk air, sperma, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging. Tsumma yursalul malaku. Kemudian datang malaikat membawa rohmu dari alam arwah masuk ke dalam alam rahim. Ada disebutkan nama malaikat yang membawa roh itu? Tak ada. Maka malaikat itu jumlahnya banyak. Apa tugas pokok malaikat itu? Tengok dalam surat Al-Baqarah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tugas malaikat pokok, tupoksi. Tugas pokok fungsi malaikat adalah bertasbih. Ada malaikat yang sejak diciptakan sampai hari ini bertasbih tak bangkit-bangkit. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada malaikat 70.000 malaikat masuk setiap hari dikeliling mengelilingi Ka'bah di bawah, di atas itu namanya wal baitil ma'mur, rumah yang dimakmurkan. Jibril malaikat berkeliling bertasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Malaikat berkeliling di atas. Adam alaihissalam rindu ingin menengok Baitul Ma'mur. Ketika turun ke bumi, kata Allah, buatlah bentuknya macam Baitul Ma'mur. Kalau dijatuhkan batu kerikil dari atas pos jatuh ke bawah, maka sama di bawah. Malaikat di atas memuji, mengagungkan Allah. Manusia pun di bawah sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Makanya kalau mau sama ucapan kita dengan ucapan malaikat, mesti banyak-banyak bertasbih. Jadi apalah tugas Jibril sekarang? Balik ke tugas pokok, mengagungkan, mensucikan, bertasbih, memuliakan Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu sambil jaga toko pagi, belum ada orang berlewat, belum ada orang jualan, belum ada orang membeli, buka tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Tapi kalau ada orang nawar dijawab. Yang pula tak dijawab, Pak ini berapa harga pokoknya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Banyak-banyak bertasbih di toko, menghilangkan santet, sihir dan guna-guna. Boleh jadi ada orang benci tak suka. Bagaimana supaya toko kita itu supaya tak laku? Orang lewat macam lewat di kuburan. Kata dukun, ambil air orang mati, nanti siramkan. Akhirnya orang lewat di toko kita, yang ditengoknya bukan pakaian, malah dibacanya doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bagaimana caranya supaya toko ini mati? Kau ambillah tulang pukang. Sebagaimana pukang itu malu menengok orang, begitu pula lah yang punya toko itu malu menengok pembeli, akhirnya tutup mata saja. Maka guna-guna ini pagi, sebelum pagi awal masuk membuka, baca Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul rabbil falaq sekali, Qul rabbin nas sekali, ayat kursi sekali. Habis itu barulah isi dengan tasbih. Ingat, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul rabbil falaq sekali, Qul rabbin nas sekali, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul rabbil falaq sekali, Qul rabbin nas sekali, ayat kursi sekali. Pagi-pagi pas pertama masuk. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan dari santet, dari sihir, dari guna-guna dan lain sebagainya. Karena sampai hari ini masih banyak pengikut www.hantu.com. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بارك لنا في أرزاقنا. Berikan berkah pada rezeki yang kau titipkan pada kami, supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah ya Allah.
Allahumma barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta yang kau amanahkan pada kami, sehingga harta itu menjadi ibadah bukan menjadi khianat bagi kami ya Allah. Allahumma barik lana fi auladina, berikan berkah pada anak-anak kami, sehingga anak kami menjadi para penghafal Al-Quran. La tada' lana dzamban illa ghafartah, keluar kami dari majelis pengajian ini, hapuslah segala dosa-dosa kami. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami lepas dari jeratan hutang piutang. Wala maridan illa syafaitah, ada di antara kami yang sakit, sehatkan untuk selamanya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayangmu ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina emak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali man hadarana, semua yang hadir ini lepaskan dari silap salah dosanya ya Allah. Wali man ghaba anna, saudara kami yang tak dapat datang karena uzur syar'i, berikan pula segala kebaikan-kebaikan ya Allah. Allahumma ja'al quburahum radhatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.